Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Manajemen Strategik kelas R04 ingin mempresentasikan tentang BCG Matrix. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Pada slide pertama ini dapat kita lihat bersama-sama tentang pengertian BCG Matrix. BCG Matrix adalah grafik yang diciptakan oleh Bruce Anderson untuk Boston Consulting Group pada tahun 1970. BCG adalah perusahaan konsulting manajemen swasta yang berbasis di Boston. Ini merupakan pertumbuhan pangsa pasar yang dikembangkan dan dipopulerkan oleh seorang manajemen konsultan terkemuka. Metode analisis BCG merupakan metode yang digunakan dalam menyusun suatu perencanaan unit bisnis strategi dengan melakukan pengklasifikasian terhadap potensi keuntungan perusahaan. Metode ini merupakan alat analisis untuk mengetahui posisi bersaing perusahaan dan dapat menentukan pangsa pasar yang dapat dikembangkan dan dipertahankan untuk kepentingan bisnis perusahaan. Saya Unggul Triwibowo akan menjelaskan tentang asumsi dasar yang melengkapi analisis BCG. 1. Pangsa pasar suatu produk atau jasa relatif besar dan sedang menanjak secara pesat. Umumnya cenderung menghasilkan profitabilitas yang tinggi dan berada pada tingkat persaingan yang stabil. Kedua, sebaliknya, bila suatu perusahaan mengalami pertumbuhan yang lamban, upaya peningkatan pangsa pasarnya memerlukan biaya yang cukup besar juga. Dalam kondisi ini, BCG menganjurkan agar dana tunai yang didistribusikan untuk kegiatan usaha disesuaikan dengan pengembangan pangsa pasarnya. Yang ketiga, setiap perusahaan akan mengambil opsi strategi pertumbuhan pangsa pasar bila memiliki keunggulan daya saing dan mempunyai uang cukup untuk pengembangan itu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar pada BCG Matrix. Yang pertama adalah question marks. Memiliki posisi pangsa pasar relatif rendah, tetapi mereka bersaing dalam industri yang bertumbuh pesat. Penghasilan didapat umumnya tidak sebanding dengan pengeluaran. Namun karena pertumbuhan sangat pesat, terdapat potensi untuk berubah menjadi kategori bintang atau star. Yang kedua, star atau bintang. Yang termasuk dalam kategori star atau bintang adalah produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar yang dominan dan pertumbuhan yang cepat serta menghasilkan uang atau pendapatan yang besar. Ini berarti produk-produk yang dihasilkan merupakan produk terkemuka. Produk di kategori bintang dapat menjadi cash cow apabila perusahaan tersebut dapat mempertahankan keberhasilan mereka hingga tingkat pertumbuhannya mengalami penurunan. Yang ketiga adalah cash cows. Produk atau unit bisnis pada kategori ini memiliki pangsa pasar yang tinggi, namun prospek pertumbuhan ke depan akan sangat terbatas. Pendapatan yang didapat pada tingkat ini biasanya digunakan untuk penelitian dan pengembangan produk-produk baru yang masih berada di kategori question mark. Yang terakhir adalah dogs atau anjing. Produk-produk pada kategori ini biasanya hanya memberikan kontribusi keuntungan yang sangat rendah atau bahkan harus menderita kerugian. Produk atau bisnis kategori ini umumnya merupakan beban bagi perusahaan karena dapat menguras waktu, manajemen, dan sebagian besar sumber daya perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Ari Ramadan dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan presentasi slide selanjutnya mengenai hubungan siklus hidup produk dengan matriks BCG. Pada slide kali ini terpampang ada gambar kurva. Kurvanya itu kurva BCG position through top the product life cycle. Kita bisa lihat di situ dengan penjelasannya, matriks BCG sangat berkaitan erat dengan siklus hidup produk. Siklus produk juga mengalami 4 proses dalam hidupnya. Ada tahap perkenalan, tahap perkembangan, tahap kedewasaan, dan tahap penurunan. Kelebihan matriks BCG. Kelebihan matriks BCG yang pertama yaitu matriks BCG adalah salah satu alat pembuat keputusan yang paling mudah. Hanya dengan membaca grafiknya, orang akan dapat mudah melihat di posisi manakah perusahaan mereka berada. Kelebihan yang kedua, matriks ini memusatkan perhatian pada arus kas, karakteristik investasi, dan kebutuhan berbagai divisi organisasi. Kelemahan matriks BCG.
Kelemahan matriks BCG yang pertama yaitu matriks BCG hanya menggunakan dua dimensi, yaitu pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pasar. Yang kedua, hanya memandang semua bisnis sebagai bintang, sapi perah, anjing, atau tanda tanya. Yang ketiga, matriks ini tidak menggambarkan tiap divisi atau industri bertumbuh sepanjang waktu. Yang keempat, matriks ini sangat bergantung pada luasnya definisi pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.